hari ini saya akan kembali membagikan tutorial ya. Sebelum menonton dan melanjutkan tutorial hari ini, silahkan membantu saya untuk mengklik subscribe dan like-nya teman-teman ya. Dan di akhir nanti apabila ada pertanyaan dan masih kurang mengerti, kita masih boleh berbagi di kolom komentar. Silahkan bagi teman-teman semua yang masih merasa bingung, boleh berbagi informasinya bersama saya nanti di kolom komentar ya. Oke, hari ini saya akan membagikan tutorial memindahkan soal yang ada di Word secara otomatis ke Google Form. Nah, ini cocok nih bagi Bapak Ibu guru yang sebentar lagi akan melaksanakan PAT, apalagi di saat pandemik seperti ini, maka biasanya sekolah akan menggunakan cara sistem online, dan yang paling banyak digunakan sekarang adalah melalui Google Form. Nah, yang saya berikan tutorial hari ini adalah Bapak Ibu tidak perlu mengcopy satu-satu, tetapi apabila ada file Word yang sudah Bapak Ibu miliki, nanti akan secara otomatis kita pindahkan dan masuk ke dalam Google Form. Nah, yang pertama wajib kita miliki adalah soalnya ya, Bapak Ibu. Nah, di sini saya memiliki contoh soal yang biasa saya gunakan di setiap ulangan anak-anak. Nah, di sini saya contohkan ada beberapa soal. Nah, ini ya Bapak Ibu, soal sejarah. Saya contohkan ada 5 ya, 5 soal, dan nanti boleh ini sebanyak-banyaknya pun bisa. Apabila Bapak Ibu memiliki 20 hingga 50 soal pilihan ganda, bisa kita masukkan nanti ini secara otomatis semuanya ke dalam Google Form. Nah, formatnya yang perlu diketahui, yang pertama adalah Bapak Ibu wajib tidak boleh dan biasanya tidak perlu memasukkan nomor Bapak Ibu, nomor soal. Jadi di sini langsung saja soalnya, dan di bawahnya diikuti dengan opsi pilihan yang berurutan. Nah, ini wajib berurutan ya Bapak Ibu. Nah, yang membedakan adalah biasanya mungkin Bapak Ibu itu memasukkan nomor di soalnya. Nah, untuk kali ini tidak perlu. Jadi karena apa? Karena nanti kita akan menggunakan cara otomatis yang terbaca oleh sistem, di mana nanti soal Word yang ada di tempat kita ini otomatis akan masuk ke Google Form. Nah, maka formatnya yang pertama harus diingat adalah soalnya tidak perlu ada nomornya dan diikuti opsi jawaban. Begitu ya Bapak Ibu, ini semuanya sama. Saya contohkan 5 soal saja, dan apabila Bapak Ibu memiliki lebih dari 5, 10 hingga 50 bisa. Yang penting formatnya tidak berbeda dari yang seperti saya berikan contoh di sini. Oke, yang selanjutnya adalah mari kita masuk ke Google. Nah, pertama adalah kita sign in di Google Drive kita ya Bapak Ibu. Kita masuk ke Google Drive kita. Nah, maka kita akan disuruh login. Oke, saya login menggunakan email saya ya Bapak Ibu. Dan wajib ini menggunakan Gmail ya. Bagi Bapak Ibu yang memiliki Yahoo maka tidak bisa. Maka silahkan menggunakan Gmail. Oke, di sini saya sudah memasukkan kata sandi saya karena saya biasanya mengklik untuk mengingat kata sandi. Maka di sini saya langsung berikutnya saja. Oke Bapak Ibu, maka di sini nanti kita akan langsung masuk ke dalam Google Drive kita. Nah, di sini akan berisi banyak sekali file-file Bapak Ibu, misalkan pernah menyimpan file di Google Drive. Nah, selanjutnya adalah kita membuat folder baru saja ya Bapak Ibu. Misalkan di sini saya beri nama foldernya adalah soal PAT ya, atau penilaian akhir tahun. Soal PAT, atau biasa kita sebut penilaian akhir tahun, atau PAS mungkin biasanya Bapak Ibu boleh. Oke, kita masuk ke soal PAT. Nah, foldernya di sini kosong, maka apa yang harus kita lakukan pertama kali adalah memasukkan soal tadi, soal kita yang berbentuk Word ke dalam folder yang kita buat. Nah, maka di sini
saya menyimpan dulu file saya. Misalkan saya save as ya Bapak Ibu. Saya save as di soal PAT. Soal. Oke. Maka selanjutnya saya harus membuka file saya yang tadi sudah saya masukkan. Oke, ini ya Bapak Ibu. Maka tinggal saya geser ke dalam sini. Oke, untuk lebih mudahnya mungkin bisa seperti ini Bapak Ibu. Ya, kita langsung geser ke sini dan secara otomatis akan tercopy. Iya, kita tinggal menunggu soalnya. Nah, setelah kita copy ke dalam Google Drive, maka kita buka Bapak Ibu. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita buka dengan Google Dokumen. Nah, kita klik saja yang di bagian atas ini ya Bapak Ibu, maka secara otomatis kita akan masuk ke dalam Google Dokumen, atau ini Word dengan sistem Google ya. Oke. Nah, di saat kita masuk ke dalam Google Dokumen, tetapi formatnya masih Word Bapak Ibu, masih Microsoft Office. Nah, karena apa bisa seperti itu? Karena kita lihat di sini masih berformat doc. Nah, padahal yang kita butuhkan adalah berbentuk Google Dokumen. Nah, kita maka harus wajib menyimpan ini dalam bentuk Google Dokumen. Nah, caranya seperti apa? Kita klik File, simpan sebagai Google Dokumen. Iya. Nah, kita tinggal menunggu beberapa saat. Nah, maka akan muncul tampilan ini format Google Dokumen. Nah, jadi secara otomatis tidak ada yang berubah Bapak Ibu. Hanya saja kita merubah formatnya agar sama dengan milik Google, karena kita akan meminta bantuan Google Form nanti mengcopy secara otomatis. Oke, baik. Setelah itu maka kita boleh meng-close semuanya ini Bapak Ibu. Boleh di-close. Nah, karena apa? Karena kita sudah tersimpan di sini. Nah, format kita. Ya kan? Nah, setelah itu maka kita membuat Google formulirnya. Nah, kita masuk ke Google Formulir. Ya. Baik Bapak Ibu, jadi kalau setelah masuk ke Google Form, maka ini bisa kita beri nama misalkan sejarah minat. Boleh nanti Bapak Ibu berikan nama sejarah minat kelas berapa, atau misalkan Ibu mengajar sejarah minat kelas 10, Bapak Ibu mengajar kelas 11, bisa ditambahi. Ini sebagai contoh saja saya masukkan ini. Baik, selanjutnya adalah Bapak Ibu silahkan mengklik titik 3 di atas ini Bapak Ibu, di pojok kanan atas. Oke, boleh Bapak Ibu mengklik di sini dan mengklik add-ons. Baik, kita menunggu beberapa saat. Nah, di sini boleh Ibu langsung tulis di sini Bapak Ibu, Form Builder. Ya, ini sudah muncul Bapak Ibu, tinggalkan diklik. Nah, ini yang Bapak Ibu ya, yang kita akan install. Kita klik. Nah, maka kita tinggal mengklik install. Kita continue saja. Maka nanti kita akan disuruh sign in menggunakan email yang tadi kita masuk. Oke, kita masuk ke emailnya. Ya, ini kita setujui saja, baru kita allow. Ya, tinggal menunggu Bapak Ibu. Nah, di sini maka tinggal klik dan ya, maka nanti akan masuk di sini Bapak Ibu. Nah, baik. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal mengklik start. Nah, jadi sekali lagi nanti setelah Bapak Ibu mengklik form builder dari add-on sini, maka nanti akan muncul di sini add-onsnya, form builder. Tinggal mengklik start ya Bapak Ibu. Ya. Kita menunggu beberapa saat. Sampai nanti kita memilih file. Nah, bisa lihat di sini Bapak Ibu,
karena tadi kita sudah memasukkan berbentuk Google Doc. Nah, berarti di sini kita membukanya adalah Google Dokumen. Nah, lalu kita klik Google Dokumennya, baru kita pilih tadi nama Google Dokumen kita, soal kita tadi. Nah, maka bentuknya adalah Google Dokumen juga. Nah, ini tadi soalnya Bapak Ibu ya, saya beri nama sejarah minat 5 soal. Baik, kita select. Ya, setelah itu kita menunggu sampai prosesnya selesai. Nah, berarti kalau seperti ini sudah selesai Bapak Ibu. Nah, berarti ini sudah selesai. Nah, perlu dipilih nanti di sini wajib multiple choice ya Bapak Ibu. Nah, ini berarti kita ganti multiple choice. Ini juga kita ganti multiple choice. Semuanya multiple choice karena saya menginginkan soalnya nanti berbentuk pilihan ganda Bapak Ibu. Ya, mari kita lihat hasilnya. Nah, di sini sudah benar berjumlah 5 soal Bapak Ibu. Tidak seperti tadi bahwa soalnya 5 soal, tapi bagaimana mungkin jumlahnya ada 10. Nah, dan kita periksa di sini semuanya sudah multiple choice. Berarti semuanya soal pilihan ganda. Maka kita tinggal terakhir adalah mengimport. Ya, kita tinggal menunggu soalnya masuk. Oke, apabila seperti ini maka sudah selesai. Berarti semuanya sudah kembali. Maka yang paling atas boleh kita masukkan nama siswa. Jadi di sini misalkan nama siswa. Boleh kita tambahi lagi. Ini jangan lupa untuk diklik Bapak Ibu. Nah, tombol wajibnya. Dan setelah itu kita masukkan di sini misalkan kelas. Juga kita mengklik tombol ini. Iya. Nah, langkah selanjutnya adalah bagaimana kita merubah ini ke dalam bentuk kuis Bapak Ibu. Nah, karena ini tadi masih Google Form biasa. Nah, maka kita berubah ini menjadi kuis. Iya. Jadi di sini Bapak Ibu tinggal memilih ini. Apabila kita mengklik yang bagian atas ini, immediately after each submission, berarti nilainya akan muncul setelah anak-anak selesai mengerjakan. Tapi mungkin biasanya kita sembunyikan dulu nilainya agar kita sendiri atau guru masing-masing yang mengetahui nilainya. Begitu Bapak Ibu ya. Dan lainnya ini boleh dicentang atau tidak bagi jawaban yang benar atau jawaban yang salah. Biasanya kalau saya hilangkan semuanya. Apabila Bapak Ibu ingin memberikan ke anak-anak misalkan setelah mengerjakan berapa soal yang benar atau berapa soal yang salah, ini maka diklik. Berapa soal yang benar maka ini yang diklik. Nah, berapa poin nilainya maka ini yang diklik juga. Nah, biasanya kalau ingin kita sebagai guru saja yang mengetahuinya maka tidak perlu ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini saja maka kita save. Nah, oke, ini kenapa ada tampilan email di sini? Karena biasanya di sini tampil Bapak Ibu. Bapak Ibu klik collect email address. Nah, ini mungkin tidak perlu, tidak apa-apa. Agar yang paling penting itu adalah limit to one respond ini untuk diklik agar anak-anak hanya bisa mengerjakan satu kali, tidak berkali-kali. Nah, berarti ini oke Bapak Ibu. Jadi di sini apabila sudah selesai maka akan tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, lalu bagaimana caranya kita untuk melihat tampilan yang ada di tempat siswa? Nah, maka kita bisa melihat preview. Nah, ini adalah tampilan yang akan muncul di tempat siswa. Nah, maka sama seperti soal kita Bapak Ibu ya, ada soal, ada opsi jawaban. Nah, langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu tinggal memasukkan jawaban yang benar Bapak Ibu. Nah, di sini maka tinggal diatur saja jawaban yang benar apa. Boleh di sini answer key. Jadi misalkan jawabannya ini C. Dan berapa poin yang Bapak Ibu inginkan? Misalkan Bapak Ibu membuat 50 soal, berarti maka
Bapak Ibu memberikan 2 poin di setiap soalnya agar apa? Agar total poinnya menjadi 100. Jadi memudahkan Bapak Ibu untuk langsung mendapatkan total hasil akhir nilai siswa. Nah, jadi Bapak Ibu nanti tidak perlu menjumlahkan berapa yang benar dan berapa yang salah, maka otomatis nanti akan ada hasilnya begitu. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu lakukan setelah membuat soal. Nah, tinggal memasukkan jawaban yang benar, misalkan ini C. Oke, mungkin begitu Bapak Ibu. Terima kasih, mungkin itu demikian tutorial dari saya. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk subscribe dan like, dan mungkin bisa berbagi lagi, dan bagi ada yang belum mengerti mungkin kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.